Analisis dampak lingkungan merupakan kajian dampak besar atau penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan rencana suatu kegiatan atau usaha karena dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya pencemaran udara, kebutuhan khusus, dan fasilitas tersebut. Pada kesempatan kali ini kami akan mengambil dalam bidang pekerjaan umum yaitu drainase jalan. Drainase jalan raya merupakan aliran yang menggunakan gaya gravitasi untuk menyalurkan air ke outlet. Distribusi saluran drainase menuju ke outlet ini mengikuti kontur jalan raya sehingga air permukaan dapat mengalir secara gravitasi. Terkadang, pembuatan drainase sering dianggap tidak penting bagi pembangunan ruas jalan maupun evaluasi kerusakan jalan. Padahal, pembangunan drainase sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari jalan itu sendiri. Drainase ini sering dianggap juga kurang penting dan kurang esensialnya bagi jalan secara keseluruhan. Benar, suatu kendaraan melewati suatu badan jalan tidak membutuhkan sebuah drainase, tetapi drainase sangat dibutuhkan untuk menopang apa saja tugas dan fungsinya terhadap badan jalan itu sendiri. Sistem drainase di suatu kawasan sudah seharusnya dirancang untuk menampung debit aliran yang normal, terutama pada saat musim hujan. Artinya, kapasitas saluran drainase sudah diperhitungkan untuk dapat menampung debit air yang terjadi. Kita lihat pada musim hujan, sering terjadi peningkatan debit aliran yang disebabkan oleh berbagai sebab. Maka, kapasitas sistem tidak bisa lagi menampung debit aliran, sehingga mengakibatkan banjir di kawasan tersebut akibat drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Dan perlu kita ketahui, inilah penyebab drainase tidak berfungsi secara optimal. Yang pertama, banyaknya tumpukan sampah. Yang kedua, saluran tidak mengalir. Yang ketiga, tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar saluran. Dan yang keempat, saluran yang sempit dan tidak terlalu dalam. Dari konsep AMDAL ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Dari segi kimia, terjadi pencemaran air dan udara menjadi bau akibat air limbah yang meluap. Dari segi biologi, tumbuhan dan tanaman sekitar rusak. Dan dari segi sosial, aktivitas warga menjadi terhambat, bahkan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan yang paling penting dari segi kesehatan, timbul ancaman penyakit seperti demam berdarah, penyakit kulit, dan lainnya. Sekarang sini sudah berada di kawasan Bukit Baru. Ini saya dengan Bapak siapa, Pak? Mas Dani. Oke, Mas Dani. Kalau boleh tahu, Pak, ini kan banjir nih, Pak. Di sekitar sini kan termasuk rumah Bapak juga jadi dampak ini. Nah, bagaimana mengenai keadaan seperti ini, Pak? Kira-kira. Pikir sedih lah, Pak. Sedih ya? Iya. Pulang, angkat ke kanan. Dampaknya kalau pas banjir gini, apalah Pak kira-kira bagi kehidupan apa susah ini? Intinya kita susah ini keluar. Susah keluar. Kalau sampai di rumahnya sudah sampai sebatas mana Pak banjir? Kalau di rumah itu kan tinggi. Di rumah aja ya. Tapi sampai masuk ke rumah? Pernah Pak? Kemarin. Pernah sampai masuk ke rumah? Dengan intensitas hujan juga pernah ya? Iya. Masuk ke rumah. Nah, menurut Bapak juga ini
sering terjadi banjir kayak gini Pak? Itu setahun kemarin itu setahun kali ya, yang banjir besar. Nah, banjir besar itu seberapa meter lah kayak gitu? Itu kalau kemarin itu Pak, kita berperahu dari sini. Pakai Ke perahu? depan sana, sampai masjid Ya, itu. sampai masjid itu. Iya. Pakai perahu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira solusi dari rakyat apa warga sini apa lah Pak kira-kira? Dan solusinya kan kalau kita menjelaskan. Kita tuh harus kita tinggi lagi. Oh, damnya harus tinggi dan harus dikeruk lagi ya kira-kira ya bisa menampung debit Iya, air hujan juga kan. lebih besar lagi. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Baiklah, saya Asusafta Ananda, saya sudah berada di Gang Damai dan saya sudah bersama dengan Bapak RT di Gang Damai ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Musa, Ketua RT 01 RW 01. Pak Musa. Iya Pak, kalau boleh tahu, menurut Bapak gimana dengan keadaan drainase, saluran drainase di daerah sini Pak? Kalau sebelumnya memang kita dapat 10 hari. Oh gitu. Kira-kira sebatas mana Pak itu banjir? Kalau yang sudah pernah sampai setengah meter, 30 cm, tidak merata kan. Untuk solusi dari pemerintah itu apa Pak? Kalau solusi pemerintah, alhamdulillah sekarang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu ada tim kuning sudah turun, karena drainase itu sudah cukup bagus kan. Iya. Nah, jadi kadang-kadang di samping warga masyarakat yang membersihkannya dibantulah oleh tim kuning atau bahasa yang sekarang ini. Iya Pak. Oh gitu Pak. Nah, namun di Ulu Balang yang bagian Basano tuh lihat masih karena alur airnya dia tidak seperti aku muter-muter. Kalau yang aku kan lurus karena lorong aku juga tidak begitu panjang, cuma sekitar 300 meter. Aliran air ini ke arah mana Pak? Lari dari sini kalau untuk semestinya larinya ke Sungai Daro. Jadi dulu ngalir ke sini semua itu Pak? Dari SMA 1, Padang Selasa, Pasar Sarjana itu kan. Dari Jalan Ogan, turun ke Brimob, turunnya ke sini semua dulu. Itu cuman alhamdulillah semenjak ada retensi Brimob dan ada mesin pompa, ya paling tidak seperti aku katakan tadi, kami tidak menerima kiriman air dari sana lagi. Jadi solusi pemerintah ini yaitu dari kolam retensi Pak ya sama pompa air. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Baiklah, sekarang saya sudah berada di Dam Bukit Baru yang merupakan solusi dari pemerintah dalam menanggulangi banjir di kawasan Bukit Baru. Seperti yang kita lihat, saluran-saluran dari rumah warga bermuara di dam ini. Baiklah, saya sekarang sudah berada di daerah Bukit Baru dan saya sedang bersama Bapak siapa? Dengan Bapak Aldi. Dengan Bapak Aldi. Menurut Bapak Aldi, bagaimana perkembangan drainase di daerah ini? Kalau dulu nih, jujur kalau di kawasan sini itu kalau untuk air kita belum ada yang namanya saluran pembuangan kayak gorong. Jadi dulu kalau dikatain banjir lumayan sih berapa meter pernah waktu berapa tahun lalu. Jadi sekarang kan udah dipasang nih sama pemerintah sekitar gorong-gorong, jadi dibuat gorong-gorong untuk warga sini. Dan alhamdulillah saat ini udah nggak ada lagi yang namanya air, banjir, yang namanya becek-becek itu udah nggak ada lagi. Baik, untuk sekarang, untuk aliran drainasenya itu mengarah kemana Pak? Kalau di sini kita ada kayak
sungai yang arahnya tuh nyambung dari Barangan sih, dari Barangan, Macendungan, baru Bukit Baru. Kita buangnya ke sana. Ada sungai. Untuk pembersihan per bulan atau per tahunnya ada nggak dari warga? Kalau pembersihan mungkin kalau di sini kalau masalah biaya kayaknya nggak ada sih, lebih ke gotong royong aja sih. Gotong Royong, bersihin parit, bersihin taman, bersihin jalan gitu sih. Baik, menurut Bapak ada dampak positif atau negatifnya dari pembangunan drainase yang sudah dilaksanakan beberapa Kalau tahun belakang? dampak positif yang pastinya pasti nggak banjir, yang positif. Yang kedua, jadi warga-warga sini di rumahnya itu kan pasti ada aliran pembuangan yang pasti, yaitu got kan. Kemarin kan samping-samping rumah gitu sih. Nah terus paling kalau dampak negatifnya kayaknya nggak ada sih, kalau udah dibangun got nggak aman gitu sih. Oh, berarti untuk pembangunan drainase di daerah ini berdampak baik untuk warga sekitar ya Pak? Betul. Oke, baik, terima kasih Pak untuk ketersediaannya untuk wawancara sore ini. Siap. Saya Aulia, terima kasih sebelumnya. Ya. Dari hasil wawancara yang kami dapat disimpulkan bahwa drainase sangat berperan penting bagi jalan dan kehidupan sekitar. Terkadang, banyak juga drainase yang tidak berfungsi dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Karena dampak dari drainase itu sendiri sangat besar dan bisa menjadi banyak faktor-faktor yang terjadi. Salah satu dampak besarnya ialah banjir, yang menyebabkan rusaknya suatu sarana transportasi yaitu jalan. Jikalau tidak adanya drainase dan pada saat musim penghujan terjadi, debit air hujan yang turun secara terus-menerus dapat menyebabkan banjir yang mengenangi suatu jalan maupun permukiman dan akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Antara lain, yang pertama, terhambatnya lalu lintas di jalan tersebut maupun di dalam permukiman tersebut. Yang kedua, membuat air di sekitar permukiman khususnya yang masih menggunakan sumur jadi tercemar dan merugikan aktivitas-aktivitas warga sekitar seperti bekerja, berpendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain sebagainya.